Ya keluarga Vas, seperti yang tadi sudah bagus beritahukan, untuk keluarga Vas pada malam hari ini adalah waktunya untuk bias sutra bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Kelas Bumi Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah malam hari ini narasumber kita sudah rawuh di tengah-tengah keluarga Vas yang berbagi dengan keluarga Vas. Beliau adalah Kang Nuryanto, atau juga bisa disebut sebagai dengan namanya Ki Ajar Singo Tikoro ya. Beliau adalah divisi pelestarian adat dan budaya di Les Bumi cabang Magelang. Akan coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, selamat malam Kang Nuryanto. Sugeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Rahayu. Rahayu. Ya, Kang Nuryanto, malam hari ini sebelum kita masuk ke tema kita, ini tentang padusan. Ini kan juga beberapa dari keluarga Vas ini juga pengen mengenal Kang Nuryanto ini dalam divisi di pengurus Les Bumi cabang ini sebagai apa, kemudian dijelaskan lagi tugasnya meliputi apa saja, mungkin bisa di share untuk berbagi dengan keluarga semalam hari ini, monggo. Oke. Alhamdulillah, Sugeng Dalu, kerabat sedoyo, fans dari Was FM yang luar biasa. Beberapa hari ini, alhamdulillah, di tahun ini saya sendiri gadapuk dipun kan ngesui wonten Les Bumi sareng kali Mas Abid dan rencang-rencang sedoyo, dan kebetulan saya berada di bidang pelestarian adat dan budaya. Pelestarian adat dan budaya. Cakupannya meliputi apa saja ini? Ya, kalau tentang budaya luas ya, ada tentang sandang, pangan, papan. Nah, apa itu sandang ya? Apa yang menjadi warisan leluhur kita tentang adat istiadat, cara berbusana layaknya orang Jawa, supaya jangan lupa akan sejarah leluhur kita, dan ada perputaran kegiatan budaya juga di situ untuk ekonomi, untuk cipta rasa dan lain-lain, seperti batik, surjan, itu kan penuh khasanah yang luar biasa. Kalau berganti pada budaya asing ya jadikan lucu kan. Misalkan Lebaran kok memakai baju Barcelona ya nggak mungkin ya, tepatnya pakai Sidomukti batik ya, yang sepuh memakai batik kawung atau batik Sekar Jagad. Nah, batik sendiri itu ada ini ya, ada istilahnya, mungkin bisa dikatakan tingkatannya. Kalau yang sepuh pakai ini, yang agak muda ini. Ada beberapa sih batik itu ya, contoh batik daleman itu yang bersumber dari dalam keraton. Ya, khusus untuk yang daleman. Daleman itu seperti contoh ada parang, kawung, Wahyu Tumurun dan lain-lain. Dan di situ harus disesuaikan ya. Misalkan tentang Wahyu Tumurun ya jangan asal orang pakai. Karena apa yang dia pakai itu di situ ada doa dari leluhur kita. Kalau kita memakai Wahyu Tumurun berarti apa yang ia capai akan tumurun doanya untuk anak cucu. Misalkan dia lagi posisi kok pengangguran ya jangan pakai Wahyu Tumurun. Nanti tidak tumurun anak cucu jadi pengangguran kan gitu. Jadi di situ ada suatu doa yang diterapkan, dan ini sudah hilang, sudah enggak pada tahu. Ini batik daleman pada generasi kita. Maka di adat budaya itu ada tentang sandang tadi. Sandang ya. Terus kalau lain lagi ya, misalnya batik pesisiran. Oh, itu populerkan di Lasem, Madura. Batiknya cenderung warna-warna cerah. Temanya tentang tumbuhan laut, hewan laut. Sudah tercampur budaya yang masuk lewat perdagangan, budaya Cina, budaya Gujarat, budaya lain dituangkan dalam batik. Ada lagi batik kelengan. Nah, itu di Pekalongan populernya. Warna putih dasarnya, latarnya dengan burung, kupu, tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, itu yang ada juga batik tiga negeri. Batik tiga negeri itu warna sogan itu diwarna di keraton di Jogja Solo.
warna kelengannya dibawa ke Pekalongan, warna merah darah ayamnya dibawa ke pesisiran, ke Lasem, akhirnya menjadi batik yang luar biasa. Karena kebetulan dilah memang luar biasa bumi Nusantara ini. Warna darah ayam paling kuat itu ya dilalah kok ya di Lasem. Mungkin unsur airnya di sana ya. Jadi disenyawakan dengan pewarnaan itu sangat kuat. Paling kuat di Lasem. Lasem kalau warna warna terang ya, warna cerah. Tapi kalau Jogja itu ke arah Sogan, Jogja Solo itu ke arah Daleman. Ya kelengan itu paling bagus yang membuat batik latar putih itu ya dilalah kok ya mana Pekalongan. Maka warna Sogannya dibawa ke Jogja Solo, kelengannya dibawa ke Pekalongan. Terus warna tegasnya darah ayamnya, cerahnya ada di Lasem. Ini luar biasa kan nih sandang. Habis sandang terus pangan. Nah, makanan nih ada makanan seperti geduk, waji. Ini kalau nggak dilestarikan ada tumpeng buat acara-acara khusus. Nah, disitulah peran kami di masyarakat adat, khususnya di Borobudur. Kebetulan saya sebagai Dewan Penasihat Matra Jawa Tengah, masyarakat adat Nusantara. Alhamdulillah ya melestarikan itu tiga prinsip tadi. Sandang, pangan, papan. Papan apa ya? Supaya tidak beralih. Jadi bagaimana tradisi-tradisi tentang papan, bagaimana tentang rumah-rumah Jawa yang penuh filosofi. Nah, kemudian di sanggar kami itu kami hadirkan itu. Ya, di sanggar kami hari-hari kami mengemas itu. Bagaimana orang mau pengen belajar tentang masakan Tempo dulu, bagaimana tentang sandang pengen belajar batik ya, bagaimana tentang rumah-rumah adat kalau pengen nginep kita kemas menjadi penginapan. Nah itulah keseharian kami, nasi kami ada di situ, ada industrinya, ada pelestarian adatnya. Jadi tidak hanya sekedar kita pakai, ya, tapi ada perputaran ekonomi, ya, sehingga terjadi optimalisasi. Kalau kita hanya pakai tok, ya udah nanti rusak, kita bingung mau beli lagi. Ya. Jadi seperti itulah kegiatan kami sehari-hari. Dan alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih khususnya dari Mas Abed sudah sudah menempatkan saya, mengajak saya untuk bergabung di Tes Bumi. Ini memang yang paling pas saya ada di sini. Ya. Oke. Kang Nuryanto, kalau kita bicara soal pelestarian adat dan budaya, tentu saja saat-saat sekarang ini kan banyak sekali hal-hal yang sudah mulai nyun sewu agak bergeser ya. Karena memang perkembangan zaman ini. Nah, ini cara untuk bisa istilahnya nguri-uri kembali ini dengan cara apa ini biasanya? Ya kita dengan cara menunjukkan kepada generasi kita. Atau alhamdulillah saya dengan membawa trikonsep ini ya, tentang sandang, pangan, papan, tentang bagaimana menerima tamu gupuh, suguh, lungguh. Ya kan, dalam kepemimpinan ada jeleger, pinter, kober. Ini kita tuangkan sehari-hari dalam kegiatan dan nyatanya bisa memberdayakan masyarakat, bisa mereka bekerja, bisa mengkais rezeki di situ, bisa ada edukasi untuk anak-anak sekolah. Kita kerjasama dengan SMA Taruna Nusantara untuk bisa datang mereka para siswanya ke sanggar kami untuk belajar batik. Terima kasih buat manajemen SMA Taruna Nusantara yang telah bekerja sama selama ini. Terus kita bekerja sama dengan para pedagang yang ada di kawasan Borobudur, tempat-tempat wisata, Jogja, Bali. Dengan apa? Dengan tadi itu, dengan cara pelestarian adat. Ya, dengan tema-tema wayang, tidak hanya sebagai pertunjukan, tapi bisa sebagai souvenir. Tentang hari-hari besar, ya misalkan mau lebaran kayak gini, bisa membuat souvenir kaligrafi yang bisa dipasarkan di souvenir shop yang ada di tempat-tempat wisata. Pas ruahan, ada penekanan kan ruahan. Dari kataan di situ berarti ada penekanan birrul walidain.
kita kirim souvenir di tempat-tempat ziarah yang ramai. Berarti peluang kan luar biasa. Ya. Akhirnya menjadi kenal, oh ternyata tidak harus menjadi harus bisa menjadi diri sendiri, mengoptimalisasi pada potensi diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, hanya sekedar tadi itu ruahan, itu aja bisa memberikan imbas yang luar biasa, khususnya tentang pelestarian, tentang kegiatan ekonomi. Kalau kita bicara soal batik ya, seperti yang tadi jenengan ngendikake tadi, apakah ada khas dari produk jenengan sendiri dari batiknya itu, apakah ada atau mengikuti yang kayak semacam yang tadi itu 3 negeri, ada yang kelegen, ada yang atau ada khasnya sendiri? Kalau di saya khusus batik painting ya. Jadi batik lukis. Oh, batik lukis. Ya, cuman yang tadi itu menyesuaikan pesanan. Ya, kemudian klien kami kok pingin bisa bikin batik ini, diajar, oh bisa. Tapi ciri khas kami adalah batik painting, batik lukis. Jadi mengambil tema tentang kehebatan Mahagelang, ya di Borobudur, pusat mandala yang luar biasa, dikelilingi 5 gunung, sisi timur ada Merapi, Merbabu, utara barat ada Sumbing, Sindoro Sumbing, selatan Borobudur membentang perbukitan Menoreh. Nah itu tak tuangkan dalam bentuk batik painting, bertemakan lunglungan. Lunglungan itu tema tumbuhan merambat. Lunglungan. Ya, tema tentang mengambil tentang tumbuhan merambat yang selalu ada ukel melumah mengkurep. Oh itu. Ya, kayak ukel gitu, kayak pohon cipang, pohon lawok, waloh itu kan ada ukelnya nih. Melumah terus mengkurep, melumah mengkurep. Makna dari aweh, weweh. Aweh itu apa? Ada maknanya. Ada, terima kasih. Melumah itu gini, mengkurep gini. Oh iya. Kalau dalam kegiatan nyambut tamu ngapurancang. Jadi apa yang kita dapat ada hak orang lain. Terima, harus kasih. Nah itu tak tuangkan dalam bentuk karya, dan karya yang paling spektakuler adalah waktu ke Bapak Bupati Magelang pas eranya Bapak Zainal Arifin, kita membuat batik namanya batik soreng. Batik soreng. Yang di situ bawahnya tentang penari soreng yang bergembira, semangat selalu menari, semangat gitu ya. Ya, menggambarkan tentang semangatnya bercocok tanam, mengolah lahan, tapi dengan mengambil sebuah sang senopati Aryo Penangsang. Jadi kalau dulu ngomong Aryo Penangsang kan wah, seorang yang luar biasa. Nah di situ tak tuangkan bahwa di gunung Merbabu, Merapi, Andong, Telomoyo itu kan tumbuh-tumbuhan merambat banyak. Waloh, cipang. Itu tak tuangkan di situ dalam batik lunglungan tadi yang ada sorengnya. Gitu. Sebelum dilanjut, Kang Nuryanto, kita akan rehat dulu sejenak, dan untuk keluarga pas di 90.1 Fas FM, pemerintah Dewara baru untuk keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Ya, keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM, pemerintah Radio Warga untuk keluarga. Malam hari masih bersama dengan narasumber kita, Kang Nuryanto, dan juga Bagus dalam gelaran Bias Sutra dengan tema, ini Padusan. Sekarang kita ini, setelah tadi perkenalan dengan Kang Nuryanto, kita sekarang akan mencoba untuk masuk ke tema kita di malam hari ini. Kata beliau adalah di divisi pelestarian adat dan juga budaya. Untuk Kang Nuryanto, kita akan masuk ke tema kita di malam hari tentang padusan ini. Biasanya kalau menjelang Ramadan ini kan ramai sekali. Namanya masyarakat ini kan sibuk dengan yang namanya padusan ini. Sebenarnya padusan sendiri itu memang sudah ada sejak dulu. Kemudian harus dilakukan kayak semacam di sumber mata air, kolam renang, atau mungkin di rumah juga bisa, atau seperti apa ini sebenarnya? Ya, kalau melihat
tentang hasanah budaya leluhur kita yang selalu menjunjung tinggi tentang adab ya. Adat dan adab budaya warisan leluhur, tentang padusan, adus tambahi an. Jadi adus itu mandi, membersihkan diri, entah dari kotoran atau mungkin juga karena gerah ya, dari seharian bekerja dan harus membersihkan diri untuk apa, atau untuk melakukan kegiatan yang lain, ataupun misalkan karena memang mau menghadapi sesuatu, kita mau dapat gelar, masa enggak mandi ya, enggak membersihkan diri. Nah, kataan di sini ada penekanan nih. Berarti kalau udah ada penekanan berarti ada prosesi, ada gawe. Oh, ternyata masyarakat Muslim Jawa lagi punya gawe, atau dunia lagi punya gawe, yaitu mau menyambut bulan suci Ramadan. Maka ada penekanan nih, harus membersihkan diri dari kotoran yang menempel. Ya, salah satu syarat juga untuk bagaimana mau menjalankan ibadah yang penuh dengan berkah, bulan yang sangat luar biasa. Istilahnya pengiran Allah SWT, Gusti Allah niku lagi memberikan yang bulan yang luar biasa untuk makhluk di muka bumi ini, khususnya manusia. Kok kita hanya dengan mandi di rumah saja, tidak melakukan kegiatan? Ya itu sah juga sih. Ya, tapi kan yuk kesane kayak ngguyu dewi, ya kan? Padahal di situ semua berjamaah lagi ditekankan, ada tarawih yang berjamaah, ada sholat 5 waktu berjamaah. Nah, di situ kan leluhur kita mengajarkan kebersamaan, bahwa guyuki ojo dewian bareng-bareng. Ya. Kan tertawa itu pekerjaan paling mudah di muka bumi atau di dunia ini. Tapi satu yang nggak bisa dilakukan sendirian, yaitu tertawa. Itu paling gampang. Nah, disitulah padusan kok nganti tekan jadi tertawa. Ya biar semuanya bisa tertawa bareng. Akhirnya keluarlah huruf keluar. Padusan nang kali bening, nang kali banyu-banyu anget, nang mana. Akhirnya yang tadinya punya duit mengajak keluarga dibawa ke sana. Nah, berbaginya dapat. Ya. Terjadi tadi lagi kegiatan pertumbuhan ekonomi, pertukaran hasil ya yang sama-sama adil. Nah, akhirnya misalkan kata saya kemarin pas padusan, anak-anak tak bawa ke mana, ke Parangtritis sekalian wisata, untuk keluarlah kamu, terus berbagilah kepada sesama. Dalam prinsip-prinsip Jawa juga kan ada 5 yang dipegang oleh seorang manusia Jawa ini. Satu adalah tentang pusaka, itu ilmu pengetahuan, ketajaman, itu disimbolkan ilmu pengetahuan. Terus yang kedua wisma, orang hanya harus punya tempat tinggal sebagai harga diri. Ketiga wanita atau pendamping hidup untuk melangsungkan generasinya. Keempat turangga, sarana transportasi. Kelima kukila atau burung, harus punya hiburan. Jadi bagaimana menghibur keluarga kita, diri kita sendiri. Oh, ini pas momennya nih padusan, yuk bareng-bareng, tak gratis, mandi di sana, terus habis mandi ya jajan. Nah, akhirnya kan berbagi, tidak dipek diwi. Nah, disitulah aweh-weweh yang selalu ditekankan oleh leluhur kita. Ingat loh, leluhur kita itu dengan prinsip yang tidak terlalu banyak mengangkat konsep tadi aja luar biasa. Bisa menghadirkan mahakarya Borobudur. Itu nggak muluk-muluk, Mas. Bisa menghadirkan Candi Prambanan yang luar biasa. Itu juga nggak muluk-muluk. Apa sih? Gotong royong. Ya kan? Kan cuma itu. Welas asih, awewewe. Ya.
Tidak seperti bahasa yang sekarang yang luar biasa, wah, tentang bagaimana kolaborasi, bagaimana enggak seperti itu leluhur kita itu. Bahkan kita yang sekarang bahasanya sok yes, sok luar negeri impor, gayane impor nih kenyataannya malah morat marit. Leluhur kita yang asuh asah asih, rutangga teparo, sak madya, trima ing pandum, malah bisa menghadirkan Borobudur. Makar yang sampai sekarang tidak bisa dituri oleh bangsa manapun. Nah, kita yang sekarang ini sok yes, wah, sok modern. Wah, sok modern. Ternyata mek kalah karo padusan. Padusan kolam renang mana-mana rame, pedagang rame. Ora dipek dhewe. Ora dumene duit keyakinan sing ora wah apik, hura-hura. Lah justru disitulah kalau maknanya kita mau berbagi, mengajak saudara untuk keluar, untuk mengenalkan bahwa di sana ada air hangat, peninggalan mata air yang selalu hangat di kaki gunung ini. Kan kita kayak tadabur alam, semakin semakin mendekatkan, semakin luar biasa bahwa anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Terus bagaimana kita memanfaatkan itu? Ya intinya padusan penekanan di sini adalah saking bahagianya dalam menyambut bulan Ramadan, tapi tidak dilakukan sendirian di rumah. Ndak koyok tadi, koyok guyu dewe. Jadi kalau guyu mesti bareng-bareng. Ya. Oke. Dan padusan ini hanya dilakukan untuk menghadapi bulan Ramadan saja. Kalau padusan iya, mungkin ya. Tapi kalau jamasan ya. Terus kalau mandi di atas jam 12 malam kan juga ada namanya siraman. Ada yang dilakukan pas mau khitanan, dilakukan siraman dulu. Ada lagi pas mau pernikahan juga ada siraman, menyirami diri dan membasuh diri. Sebenarnya banyak banget sih khasanah budaya kita dalam setiap jengkal kita mau keluar ya. Kita mulai nang bulan ini wiwite nabur benih. Nang bulan iki wiwite uwur-uwur. Aja ngasih pas nalika mangsane ulat, tanah, uret dan lain-lain lagi mulai berkembang netes kok mah uwur kacang. Akhirnya kacangnya ra panen. Iya, betul. Tonggone sing pinter memahami tentang bahasa alam, dia mangsane wur-wur nang bulane iki, mangsane nabur benih nang bulane iki panen raya. Nah, dunek iki muni duwe penglarisan. Nah, kan gitu. Padahal sebetulnya tradisi ini harus tentang tadi itu, Pak. Kalau budaya kita ya ini ngomong bergeser kemana-mana kalau ngomong tentang kata di sini. Kayak leluhur kita mengatakan jadilah seorang pemimpin itu seperti matahari. Nah, ini ada di relief Borobudur, menyinari, memberikan rakyat harus selalu tumbuh berkembang. Bisa dilihat matahari menyinari gunung jadi batu jadi batu mulia, batu manfaati. Iya. Terus yang kedua, pemimpin harus bisa seperti bintang, jadi pedoman. Kalender, pranoto mongso, ilmu perbintangan. Maka kayak tadi. Jadi ada kata di situ ya harus kita mau memahami betul. Mangsane iki ana jenderet. Nah, kudune iki wis nek wis ana mulai ana jenderet kok ebung ki dingu. Ya rebung tadi akan busuk. Enggak tumbuh. Berarti kalau sebelum ono jenderet ki nek memang ono siji loro telu ya teko lek dipotong iso dimasak menjadi sayuran. Tapi wah dumehne lek wah maneman ben ben dadi wit pring sing akeh. Justru kocap rebung masih pendek kok jenderet muni. Wis ndak bisa tumbuh, Mas. Dia otomatis itu. Iya, dia berhenti dan akan gapuk. Nah, berarti Gusti Pangeran
luar biasa memberikan. Supaya kita itu mau memahami. Nah, leluhur kita di situ. Ilmu titen kalau anak sekarang mungkin jauh itu dengan yang ilmu titen itu kan. Ya, karena sekarang ini anak sekarang ini kan dijajah ya. Iya, betul. Dia duduk tidur mau jajan, klik klik klik, klik yang jempol melulu yang. Iya. Ya kan? Terus dia mau bikin karya tulis ya jempol lagi. Jadi tidak bagaimana. Padahal sebuah ilmu itu ya harus mau nggak mau, harus mau mencari, nyantrik lah. Iya. Berguru, datang kepada seorang guru. Kayak saya pengen tahu tentang ilmu pahat ya, saya akan datang ke orang yang ahli pahat. Kaligrafi ya saya harus datang ke situ biar tahu ciri-ciri fotonya bagaimana. Terus kita mau tahu tentang batik ya, saya dulu tergabung ke paguyuban batik atau bagaimana harus belajar keluar mencari tentang batik daleman kayak apa sih, ahlinya siapa. Kita silaturahim. Kalau dalam bahasa Jawanya sonjo. Nah, sonjo itu kan silaturahim. Di situ luar biasa. Ya, kataan tadi setelah kita niatnya itu silaturahim untuk padusan nangkono, ada janji dari Gusti Allah ini atau Pangeran yang Maha Kuasa ini untuk orang yang suka sonjo, suka silaturahim akan mendapatkan apa? Kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang panjang. Ada di situ. Ora apa-apa mengpek dhewe nang omah. Njuk ngono wong rono disalahke. Njuk kae adus nang kono kae ora bener nang ajarane ora ngono ya monggo. Tapi kalau maknanya untuk itu nek saya enggak kurang ya. Kalau saya mending hidup itu ya asuh asah asih. Ya. Kan nek nang nampa tamu ana gubuh suguh lungguh. Nah, kadang kita itu harus menyambut hari yang luar biasa yaitu Ramadan. Betul-betul luar biasa. Umat muslim di seluruh dunia akan bergembira ria di situ ya, diawali dengan bergembira ria juga bersama sanak kadang. Ini nanti Sawal ini banyak yang mempraktekkan tentang gubuh suguh lungguh ini banyak yang mempraktekkan ini kan nanti. Tidak hanya Sawal nanti warisan leluhur kita itu luar biasa. Ya. Nanti di ono pitulasan. Gitu, selikuran, pitulikuran. Ya maknanya biar ada penekanan. Nang bulan ini nih wis mulai dolo yo nang selikuran ono apa kuwi? Kembul bujono habis tarawih, ada yang membawa tumpeng jaburan kan ada penekanan di situ. Terus ada pitulikuran mulai tutupan pembacaan ayat suci Al-Qur'an itu hataman. Darusannya ditutup di situ sudah hatam. Terus do membawa makanan lagi, bukan karena pesta, bukan, tapi karena memang berbagi. Jadi bagaimana bersama-sama, saking senangnya. Ini kan luar biasa. Yang harusnya tidak ada perputaran ekonomi, tidak belanja jadi belanja. Gitu. Harusnya ogah-ogahan males, wah capek banget wis mes 1 bulan. Ada loh yang kayak gitu. Semangat litik ya, bukan karena makan ya. Bukan karena ada makan, tapi itulah kasanah yang luar biasa yang warisan dari budaya leluhur kita tentang bagaimana penekanan ada di sini. Jadi ada pitulikuran, selikuran, padusan, sawalan, ruahan. Di sini kan berarti harus diperhatikan betul. Tapi tidak hanya sekedar hura-hura. Tapi ada tadi itu, ada silaturahim, ada berbagi. Yang punya karya bisa berkarya. Nah, seperti itulah. Oke. Kang Nuryanto, ini ternyata waktunya ini merambah dengan pelan tapi pasti dan juga mendekati batas akhir. Tapi dari apa yang kita obrolkan, apa yang kita bahas di malam hari ini, walaupun mungkin belum sampai tapis seperti yang kita harapkan bersama, tapi memang karena keterbatasan waktu,
Jadi untuk kesimpulannya sekaligus juga nanti untuk closingnya monggo Kang. Oke, kagem sederek sedaya khususnya warga Magelang ya, apalagi kaum Nahdiyin ya, kaum Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa, sholat tarusan, sholat raweh. Tentang khasanah budaya tadi, bukan kita merasa bahwa itu harus dilakukan dan itu yang benar, enggak. Tapi terus terang di sini ada makna yang luar biasa, yaitu aweh weweh atau melumah mengkurep. Apa yang kita terima ada hak orang lain. Jadi kalau dalam agama Islam ya, dalam anjurannya itu ada zakat ya, yang harus ada amal yang harus diberikan ke orang, meskipun itu jerih payah kita. Nah itulah hidup, harus mau berbagi dengan sonjo, silaturahim ya, dan tadi itu dengan penekanan tadi pada hari-hari tertentu setelah kita padusan, kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, akan menghadapi pitulasan, selikuran, pitulikuran, lan dugi manggih sawalan. Itu aja, tetap semangat aweh. Ya oke. Dan untuk keluarga Fas, demikian saja Bias Sutra edisi malam hari ini. Insya Allah bertemu lagi di waktu yang akan datang, tentunya di hari dan jam yang sama dan dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga Ki Nuryanto pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.